dulur-dulur para pemirsa, pada saat ini kita berada di lokasi Gua Melaten, di Gua Polaman yang sekarang berada di wilayah Dusun Melaten, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Mari kita jalan-jalan anjang sana ke ini Gua Melaten. Nah ini dulur-dulur, ini situs Gua Melaten. Jadi konon dahulunya ini gua ini berada di atas sana. Jadi itu ada tebing tinggi, itu termasuk wilayah areal Watu Semar Polaman. Jadi proses alam, rupanya ini dulu ada terjadi longsor ke bawah. Jadi ini tebing tinggi, terus longsor ke bawah. Ini sebagai bukti batu-batu besar-besar ini dulu di atas sana. Nah, ini longsor ke sini gelondong, itu banyak batu-batu. Ini sampai di sana juga dulu. Jadi batu-batu ini adalah dulu longsoran dari atas sana. Banyak batu-batu besar. Nah, gua ini dulunya mungkin tinggi. Nah, ini bagian kap kepala atau atasnya yang masih tetap utuh, jadi longsor dan masih membentuk goa. Jadi mungkin asalnya dari atas sana dulu. Jadi goa ini masuk wilayah areal Watu Semar Polaman di atas sana. Nah, ini batu-batu candi ini jadi longsoran juga dari atas. Dulunya ini berserakan di depan gua sini, terus berserakan di sekitar areal sini, ini masih banyak ini. Dan kemungkinan di balik batu-batu besar yang asalnya longsor ini, itu banyak batu-batu candi yang mungkin terpendam di bawah batu besar-besar itu. Mungkin termasuk arca ya. Kalau dulunya itu saya melihat sendiri, ada warga itu menemukan kepala arca berbentuk kala, itu besar. Jadi sebesar kira-kira diameter ada 70 cm garis tengahnya, itu kepalanya saja. Nah, ini di depan sini, dan karena juga oleh warga dibawa ke rumahnya sebelah sini, dekat sini di area Watu Gua ini. Saya juga sempat melihat, tapi sudah lama sekali. Juga ada yang menemukan patung Ganesha. Jadi patung Ganesha, cuma kepalanya itu 3. Nah, ini aneh ini. Jadi Ganesha kepalanya 3, cuma sekarang sudah tidak karuan karena itu sudah lama sekali. Katanya sih dulu disimpan di warga, cuman orangnya yang bersangkutan sudah meninggal dunia sehingga sudah sulit untuk dilacak di mana keberadaannya. Sekilas ada informasi bahwa itu dipendam, katanya seperti itu. Jadi ini batu-batu situs atau batu-batu candi ini yang asalnya berserakan di sini. Kita tata, tapi sebelum kita yang menata itu sudah ada tatanan di dalam situ, sebagian kecil, cuman kita tambahkan, namun kita tidak merubah sesuai bentuk aslinya. Jadi dulunya cuman itu yang ada berapa tingkat itu, tiga sub itu. Nah, yang lain-lainnya ini kita yang menambahkan ke sana. Ya, kita tato di situ supaya tidak berserakan di areal sini. Nah, ini ya di situ cuman ini ada potongan candi itu seperti
itu seperti candi Sumberawan. Jadi ada bulatan itu, ada potongan batu candi. Saya taruh di pojok. Ini kebetulan saya bersama Pak Praun, bersama Pak Ajis ini yang ya mengumpulkan batu-batu dan menata ulang. Namun kita tidak merubah seperti asalnya. Jadi asalnya seperti ini kita kembalikan dan kita tambahkan yang batu-batu berserakan seperti itu. Jadi di sini wilayah Pedukuhan Melaten, cuman di seberang sana itu ini sudah beranjak batas kali ini nih, masih ikut Polaman. Jadi asalnya bahwa goa ini itu masuk di wilayah areal Watu Semar, namun sudah karena tanahnya longsor, nah ini akhirnya menjadi seperti ini kondisinya. Seperti itu. Jadi kalau saya tarik kesimpulan sesuai dengan fakta atau bukti-bukti peninggalan yang ada, seperti banyaknya batu-batu candi. Rupanya ini candi besar ini, soalnya ini banyak batu-batu besarnya. Jadi candi ini dulu asalnya di atas sana. Jadi di areal Watu Semar bersama goanya. Apa batunya di sekitar goa, candinya atau gimana. Dan menurut perkiraan ini adalah tempat pertapaan, namanya juga goa. Goa itu untuk tempat tinggal para pertapa, seperti itu. Mari kita lihat-lihat ke depan. Itu ada bekas longsoran-longsoran batu besar. Kita lihat-lihat. Nah ini dulur-dulur, ini bongkahan batu-batu besar yang longsoran dari atas sana. Nah ini seperti Watu Ogalagel ini, watu besar menjepit batu kecil. Ini juga yang di bawah ini coba ini. Ini batunya besar tapi dia numpang di batu kecil seperti Watu Ogalagel. Kalau di Gunung Arjuna katanya dulu ada Watu Ogalagel ya seperti ini. Jadi watu besar numpang di batu kecil. Nah ini. Nah, daerah sini ini adalah termasuk lereng Gunung Arjuna. Ini wilayah Polaman ini kita kalau ke arah barat sana ini jalur ke Gunung Arjuna lewat Kecamatan Lawang. Jadi lewat Lawang. Seperti itu ke puncak langsung tapi kalau dari sini. Nah, ini terus di area sini itu ada sumber air di sana itu. Nah, itu ada sumber air itu. Nah, mungkin itu merupakan petirtan ya, petirtaannya dulu. Ini memang kalau ada candi itu pasti ada sumbernya. Nah ini sumbernya di sini. Ini sumber ini tidak pernah kering, walaupun kemarau panjang selalu ada sumber air ini. Jadi tidak pernah kering sama sekali. Beberapa waktu lalu itu kan di Lawang ini ada kemarau yang sangat panjang. Nah ini tetap sumber ini tetap ada ya ini. Waduh jalannya ini hati-hati. Nah ini sumbernya ini. Nah ini sumber tidak pernah kering ini. Nah ini digunakan dulu oleh warga. Itu sebelah utara sana itu besar malah sumbernya. Jadi ini banyak daerah sumber. Nah ini di daerah sini, ini yang rungsup ini, rimbun ini. Ini kita waktu itu tidak sengaja tanam pisang di situ. Ternyata di bawahnya sini juga banyak batu-batu candi. Nah di sini. Di sini ada kita temukan batu ini, saya tumpuk di situ karena tertutup rimbun. Dan ini kan pernah ya kita laporkan ke BPCB, jadi Badan Pelestari Cagar Budaya. Ya, sampai beliaunya itu datang kemari dari Dinas Purbakala, juga dari BPCB itu saya sampaikan. Ini ada temuan-temuan batu-batu situs. Apa perlu kita gali? Terus beliaunya dari BPCB menyampaikan biarkan aja Pak, katanya seperti itu. Jadi kita biarkan sesuai aslinya. Nah ini adalah longsoran dari atas sana. Seperti itu. Nah, ini.
Nah ini dulur-dulur ini, wah ini di atas ini, serem ini, seperti mau jatuh. Wah ini kalau kejatuhan ini ya enggak tahu lah, udah ini berapa ton ini. Nah itu ada batu kecil tengahnya, ini juga. Jadi seperti ada filosofi secara apa ya, pesan alam kalau saya bilang, dari alam, dari pesan. Ini seperti, ini kan barang batu besar, di bawahnya batu kecil. Jadi batu besar itu ditahan oleh batu kecil. Nah, mungkin ini simbolnya atau filosofinya ya pimpinan dengan rakyatnya. Kalau tidak ada rakyatnya, ya pimpinannya tidak bisa duduk, tidak bisa lungguh seperti batu ini. Nah ini filosofi atau pesan alam ya, kalau saya bilang pesan alam aja lah. Karena ini kejadiannya proses alam sebagai petunjuk untuk kita. Jadi adanya pimpinan karena ada rakyatnya, seperti itu kira-kira. Nah ini jadi batu besar numpang di batu kecil. Nah, makanya itu kalau jadi pimpinan ya jangan sampai melupakan rakyatnya, harus ngerti tanpa rakyat tidak ada pimpinan gitu loh. Tidak bisa ini batu gede lungguh di batu kecil seperti itu. Ya ini udah adik gaduh, tapi monggo dirasakan, saya kira seperti itu kok yang sebenarnya alam ini gitu. Nah, kita ini sekarang kembali di depan bibir gua Melaten. Nah, dulur-dulur, ini kita santai-santai ini di bawah di bibir gua. Jadi ini ada lumpang ya. Lumpang ini lumpang kuno, jadi mungkin itu dulu nenek moyang kita untuk menumbuk padi. Nah ini memang asalnya tidak jauh dari sini, di sebelah utara itu kita kumpulkan di sini. Dan ini ada gentong, ada ini semua adalah pesan-pesan, yaitu ada filosofinya. Juga termasuk gua. Gua ini kalau kita renungkan ya, bahwa di sini ada candi, ada batu candi, ada gua. Nah itu oleh nenek moyang kita dulu, gua ini adalah tempat untuk pertapaan ya, untuk nyepi, untuk pertapaan, untuk menembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu jadi tempatnya juga terpencil, ini hutan asalnya dulu. Nah itu dulur-dulur. Jadi mungkin kalau saya memperhatikan, jadi bertapa di dalam gua itu seperti kita mengingatkan kita kembali pada saat kita masih bayi di dalam kandungan. Itu bertapa 9 bulan, kita bertapa di dalam gua garbonya ibu selama 9 bulan sebelum kita dilahirkan ke dunia. Nah mungkin nenek moyang kita dulu bertapa itu maksudnya itu simbol-simbol. Kalau bayi dalam kandungan itu kan suci ya, masih suci. Nah oleh nenek moyang kembali bertapa di dalam gua. Jadi di situ filosofinya kembali suci, artinya seperti itu, seperti bayi yang masih di dalam kandungan. Nah ini ada saudara saya dari Malang, ini Mas Sunar, ini yang kebetulan yang menemani pada sore hari ini. Salam Rahayu. Rahayu, nah, beliau ngerti ini tidak boleh diduduki ini batu candi ya. Karena ini adalah tempat suci dulunya, dari nenek moyang kita kalau sembahyang ini candi. Jadi yang batu-batu situs ini kita hati-hati tidak kita duduk. Saya sendiri ini duduk di batu biasa ini, batu alam ini. Saya tidak duduk di tempat-tempat ini, kita hormati seperti itu. Ini kan sebagian batu alam ini untuk nambah ini. Nah ini yang lumpang apa ini? Nah ini kita hormati. Kita tidak sembarangan menduduki atau merusak atau mengotori. Nah ini karena ini adalah batu-batu yang tempat suci, jadi tempat candi, bekas candi dulu seperti itu. Jadi itu kembali kepada bahwa nenek moyang bertapa di dalam gua itu filosofinya itu kembali seperti kembali suci, artinya itu tujuannya itu kembali suci seperti pada saat masih bayi di dalam kandungan. Nah bayi di dalam kandungan itu kan asalnya dari mana? Nah, kan dari Tuhan yang Maha Esa.
dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi makanya nenek moyang itu bertapa di dalam goa, mungkin maksudnya itu supaya bisa komunikasi langsung seperti bayi itu yang berhubungan langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kembali menirukan yaitu alam, kejadian alam, proses atas kehendaknya itu, yaitu melalui kandungan, terus disimbolkan di sini membuat goa terus bertapa di dalam. Jadi dimaksudkan kembali suci ya, seperti bayi. Mungkin itulah maksud dan tujuannya. Nah, ini kira-kira juga ya, ini hasil mungkin pemahaman saya yang tidak ada yang ngajari ya, saya spontanitas seperti ada yang memberitahu pada saat saya baru duduk di sini tadi. Jadi dalam hati memang saya berpikir, datanya kenapa ya kok nenek moyang itu kalau semedi bertapa di dalam goa. Mungkin yaitu spontanitas saya seperti ada yang memberitahu, itu seperti bayi waktu dalam kandungan itu kan itu suci. Jadi dimaksudkan mereka melakukan sebuah langkah-langkah yang seperti bayi masih dalam kandungan, ini laku suci, artinya seperti itu. Nah, terus di situ berdoa semedi atau apalah, itu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan nenek moyang dulu. Seperti itu. Nah, ini saudara kita ini yang selalu bersama-sama saya. Monggo udut. Ikut-ikut santai gitu. Udut kali santai jagongan. Jagon maton. Nah, ini dengan alam sekitar yang suasananya di sini sangat asri. Banyak batu-batu besar yang memang longsoran dari atas dulu. Juga pepohonannya rimbun. Jadi udaranya sangat sejuk. Dari udaranya segar. Ini oksigennya bagus. Jadi apa? Kalau C2 ya, kalau orang kan mengeluarkan CO2, zat asam arang. Kalau ini zat asam. Jadi sekaligus untuk uji udara. Jadi seperti itu, dulur-dulur. Ini di dalam sini ada airnya juga, ada sumber air. Terus gentong itu kan juga tempat air. Air kan dari artinya ada sumber kehidupan, seperti itu. Ini. Jadi gua ini, ini dulu gua ini dulu itu enggak pernah didatangi orang, karena di depan ini kan jurang. Jurang ya, ini tempat air ada hujan ya. Jadi ya ini longsor itu kan karena mungkin ada kena air hujan dari sana. Terus akhirnya tiap hari sering kena rembesan air akhirnya longsor. Jadi kalau hujan di situ seperti coban itu dari atas sana itu. Jadi ada air terjun, seperti air terjun. Jadi air dari atas sana itu lewatnya sini. Nah, sungai ini mengalir ke Lawang itu di dekat jalan raya itu, dekat Hotel Gaya Baru itu terus mengalir nanti akhirnya ke Pasuruan lewat dari Kembaong dan Pasuruan, Pasuruan. Akhirnya ke laut. Seperti itu. Nah, terus ini dulu karena saya dulu tahun berapa ya? Saya masih SMP, saya tahu gua ini. Sekitar tahun 74. Saya mengatakan, ini tidak bisa, tidak ada aksesnya, jadi jarang diketahui orang. Akhirnya saya dengan teman-teman berusaha untuk mengusahakan akses atau jembatan ini yang akhirnya terbangun ini tahun 2015 kalau nggak salah itu. Itu kita bersama teman-teman budaya ya di Malang, terus ada sedulur yang memang waktu itu menjabat sebagai DPR provinsi. Terus dia cerita bahwa dia punya hasilnya aspirasi masyarakat ya. Jadi itu dia punya Jasmas namanya, Jaring Aspirasi Masyarakat. Itu ada dana yang untuk kepentingan masyarakat, digunakan untuk kepentingan masyarakat. Terus akhirnya kita ngajukan usul, ya memang kalau dana itu tidak digunakan itu memang dari pemerintah hanya untuk pembangunan. Nah, ini untuk membangun budaya ini saya mengusulkan supaya ini dibuatkan jembatan. Akhirnya terrealisasi ya ini wujudnya. Nah, ini dari
dana dari provinsi, jadi dari Jasmas, anggota Dewan Provinsi seperti itu. Akhirnya terwujud lah, sehingga sekarang sudah mulai banyak ramai dikunjungi oleh masyarakat, ya itu sampai dari daerah-daerah lain juga sampai datang ke sini. Beberapa kali saya ketemu dari dulu dari Jawa Tengah, dari Bali, dari mana-mana itu berkunjung ke lokasi ini. Saya kira begitu, okay? Dulur-dulur, saya kira untuk sementara itu aja. Nanti kita lanjutkan. Jadi sekali lagi bahwa gua ini adalah bagian daripada Watu Semar, jadi tidak jauh. Jadi di Watu Semar itu dulunya berarti tempat pertapaan. Terus dari kira-kira 50 meter dari Watu Semar itu ya ini gua ini yang sekarang sudah kondisinya sudah longsor ke bawah. Karena asalnya di atas sana di sekitar puncak, jadi Bukit Polaman atau Bukir Polaman, yaitu di Watu Semar. Ini asalnya seperti itu gua ini. Saya kira begitu, Rahayu. Berat, sih, Bapak.